Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan tentang pembahasan untuk soal yang diberikan oleh Bapak Asyari. Klasifikasi protozoa. Ada protozoa, rhizopoda, amoeba, ciliata, paramecium, flagellata, euglena, sporozoa. Klasifikasi kingdom Protista filum protozoa genus Polytoma. Protozoa memiliki fungsi membran plasma pada berbagai jenis protozoa, ada yang dilengkapi dengan silia atau flagel. Keduanya berfungsi sebagai alat gerak. Sitoplasma mengandung beberapa organel sel, yaitu mitokondria, ribosom, lisosom, nukleus atau inti sel, vakuola makanan, dan vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut. Paramecium memiliki trikosis atau struktur di bagian korteks tubuh berupa rongga dan benang panjang yang bisa dikeluarkan sebagai respons stimuli, sebagai alat mempertahankan diri dari musuh. Rhizopoda memiliki klasifikasi kingdom Protista, subprotozoa, ordo Labosa, foraminifera, Phyllosa, Heliosa, Radiolarian. Dari kelas Rhizopoda terbagi 4 genus. Yang pertama genus Entamoeba dengan inti Entamoeba. 2. Genus Endolimax dengan inti Endolimax. 3. Genus Lodamoeba dengan inti Lodamoeba. Yang keempat genus Dientamoeba. Selanjutnya amoeba. Klasifikasi amoeba. Kingdom Protista, filum protozoa, kelas Rhizopoda, ordo Amoebida, genus Amoeba, dan spesies Proteus. Bagian pada amoeba. Pertama, membran plasma. Memberi bentuk pada amoeba sebagai tempat meletaknya berbagai organel sel yang ada dalam protoplasma. Dan karena bersifat elastis, maka membran sel ini mampu menghasilkan pseudopodia secara mudah. Yang kedua, ektoplasma. Melindungi organel di dalam tubuh amoeba, membantu menjaga bentuk tubuh, dan membantu amoeba dalam memproduksi pseudopodia. Yang ketiga, endoplasma. Membantu amoeba dalam melakukan berbagai fungsi fisiologis dan membantu dalam memproduksi pseudopodia. Yang keempat, nukleus atau inti sel. Berperan dalam mengatur semua aktivitas dan fungsi sel dan berperan aktif dalam reproduksi atau perkembangbiakan. Yang kelima, vakuola kontraktil. Untuk menyimpan bahan makanan dan membantu dalam proses pencernaan makanan. Dan yang keenam, vakuola air. Untuk menjaga keseimbangan kadar air di dalam tubuh. Ciliata. Klasifikasi ciliata, nama ilmiah Ciliopora, klasifikasi lebih tinggi, alveolata, tingkat takson, filum Ciliopora, kerajaan Chromalveolata, dan domain Eukariota. Ciliata memiliki peran yang menguntungkan dan merugikan. Peran ciliata yang menguntungkan yaitu didinium, mirip dengan ceret bertangkai yang mempunyai peranan sebagai predator di air tawar. Dan peran ciliata yang merugikan, Balantidium coli, hidup parasit dalam usus manusia yang mampu mengakibatkan gangguan perut dan bisa menyebabkan diare berdarah. Selanjutnya paramecium. Bagian-bagian. Yang pertama, pelikel adalah selubung tipis ganda dan elastis yang menyelimuti tubuh paramecium caudatum. Pelikel terbuat dari geratin. Fungsi dari pelikel ini adalah memberi bentuk tubuh pada paramecium serta karena sifatnya yang elastis memungkinkan sel untuk berkontraksi. Yang kedua, silia adalah struktur seperti rambut yang berukuran kecil yang menyebar di seluruh permukaan tubuh paramecium caudatum. Silia disebut juga rambut getar. Fungsi dari silia adalah sebagai alat gerak
alat untuk mengumpulkan makanan, dan sebagai reseptor sensorik untuk mendeteksi rangsangan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, celah mulut merupakan struktur berongga dan atau berlubang yang berada di bagian salah satu sisi paramecium. Celah mulut ini berbentuk oval dan pada bagian depan mengarah langsung ke lingkungan luar. Bagian tersebut sitosom. Fungsi dari celah mulut ini adalah untuk memasukkan partikel makanan ke dalam tubuh paramecium. 4. Makronukleus merupakan nukleus atau inti sel yang berukuran besar. Di dalamnya mengandung banyak nukleolit dan bahan kromatin DNA. Makronukleus pada paramecium ini berperan dalam mengendalikan kegiatan metabolisme sel serta berperan dalam memproduksi aseksual vegetatif yakni pembelahan biner. Yang kelima, mikronukleus merupakan nukleus atau inti sel yang berukuran kecil. Mikronukleus umumnya ditemukan berdekatan dengan makronukleus. Pada paramecium caudatum hanya ditemukan satu buah mikronukleus. Untuk paramecium yang jenisnya berbeda, bisa ditemukan lebih dari satu mikronukleus. Misalnya, pada P. aurelia terdapat 2 mikronukleus dan pada P. multimikronukleatum terdapat banyak mikronukleus. Fungsi dari mikronukleus adalah berperan dalam reproduksi seksual atau generatif, yakni konjugasi. 6. Vakuola kontraktil merupakan struktur berbentuk bulatan dengan kanal-kanal di sekelilingnya, seperti gambar matahari, yang berisi cairan dan jumlahnya ada 2. Masing-masing terletak di ujung tubuh dan satunya lagi terletak di bagian permukaan dorsal. Fungsi dari vakuola kontraktil adalah untuk mengatur tekanan osmosis atau osmoregulasi di dalam tubuh paramecium dengan cara membuang kelebihan air dari protoplasma. Klasifikasi. Domain eukariota, kerajaan Chromalveolata, superfilum alveolata, filum Ciliopora, kelas Oligohymenoporea, ordo Peniculida, famili Paramecidae, genus Paramecium. Flagellata. Klasifikasi flagellata. Kingdom Euglenopusa, filum Procista, superclass Cytomastigoporea dan Zoomastigoporea. Yang pertama ada perikel, disebut juga periclas, perikel pada Euglena viridis berfungsi untuk memungkinkan sel dalam mendistorsi bentuk tubuh sehingga menghasilkan gerakan mengeliat yang disebut gerakan euglenoid. Yang kedua, flagella pada Euglena viridis memiliki 2 susunan rambut dan bulu cambuk heliks di permukaan tubuhnya. Yang ketiga, mitokondria ini berfungsi untuk tempat pada Euglena mengandung endosom yang terletak di pusat ini. Inti nukleolus. Stigma, bintik mata, berperan dalam fototaksin, yaitu gerakan yang terjadi pada organisme ketika menanggapi rangsangan cahaya. Yang keenam yaitu vakuola makanan merupakan bentuk cadangan makanan dan menurut ilmuwan bernama Gottlieb 1851 dapat digunakan untuk membedakan antar spesies. Yang ketujuh yaitu kloroplas sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis pada Euglena viridis.
Euglena. Klasifikasi dari Euglena yaitu nama dicoba filum Euglenozoa kelas Euglenoideae. Peran dalam Euglena yaitu yang pertama dalam bidang perikanan. Gangguan merupakan fitoplankton yang berfungsi sebagai makanan ikan. Ekosistem perairan. Dalam ekosistem perairan, gangguan merupakan produsen primer yaitu sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan air seperti ikan, udang, dan serangga air. Dunia sains Euglena sehingga digunakan untuk objek karena gangguan ini mudah didapatkan biakan dan sebagai indikator adanya pencemaran organik sitoplasma. Kerugiannya yaitu yang pertama, penimbun endapan tanah pada kolam atau laut. Yang kedua, mencemari sumber air. Sporozoa, klasifikasi domain Eukaryota, superfilum Alveolata, filum Apicoplexa. Kelas Sporozoa memiliki 3 sifat yang berbeda antara genus yang satu dengan genus yang lain. Perbedaan itu berupa 1. Genus Sporozoa yang hidup di dalam sel darah merah dan memerlukan vektor biologis. Sifat ini terdapat pada genus Plasmodium. Yang kedua, genus Sporozoa yang hidup di dalam intestinal dan tidak memerlukan vektor biologis. Sifat ini terdapat pada genus Isoporanda, genus Emirae. 3. Parasit yang hidup di dalam sel endotel, leukosit mononukleus, cairan tubuh, sel jaringan tuan rumah, dan belum diketahui vektor biologisnya. Sifat ini yang terdapat pada genus Toxoplasma. 3. Mengapa pada saat tertentu rhizopoda yang membentuk kista? Jawab. Rhizopoda berkembang biak secara aseksual dengan membelah biner. Pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, misalnya kekeringan, rhizopoda tentu dapat beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya dengan membentuk kista. Dapat membentuk kista yaitu bentuk penebalan plasma yang berfungsi untuk melindungi diri dari lingkungan yang tidak menguntungkan. Dalam keadaan berupa kista, keadaan hidup amoeba menjadi tidak aktif. Amoeba akan menjadi aktif kembali jika kondisi lingkungannya sesuai. Jelaskan proses terjadinya pseudopodia pada amoeba. Amoeba mampu membentuk tonjolan pada tubuhnya. Struktur tubuh sel yang memanjang ini dikenal sebagai pseudopodium yang tidak hanya membantu dalam bergerak tetapi juga berguna saat menangkap mangsa. Jumlah pseudopodia yang terbentuk berkisar dari 1 sampai 12. Ketika plasmasol mengalir melalui ujung depan sel, pseudopodium juga terbentuk membuat amoeba bergerak maju. Pseudopodium bisa dianggap sebagai kaki palsu dan dapat terbentuk dari setiap bagian tubuh amoeba. Pseudopodium bisa tumbuh lebih besar dan digunakan amoeba untuk menelan mangsanya. Teknik ini dikenal dengan fagositosis. Jadi, transisi Solgel dan pseudopodium adalah yang memungkinkan amoeba bergerak. Yang kelima, jelaskan proses terjadinya pencernaan pada seliata. Pencernaan makanan terjadi dalam vakuola makanan. Vakuola makanan merupakan organel yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna makanan, dan mengedarkannya ke seluruh bagian sel dengan cara mengelilingi sel. Awalnya makanan masuk ke dalam
dalam sel melalui rongga mulut atau oral grooving. Setelah itu masuk ke dalam sitostoma, kemudian makanan akan didorong masuk ke dalam sitofaring dengan bantuan gerakan silia dan dorongan air yang masuk. Ketika makanan mencapai bagian dasar sitofaring, vakuola makanan akan dibentuk. Pencernaan makanan di dalam vakuola makanan terjadi pada saat vakuola makanan bergerak ke dalam sitoplasma yang disebut dengan gerak siklosis. Enzim pencernaan yang terlibat adalah protease, karbohidrase, dan esterase yang disekresikan oleh lisosom ke dalam vakuola makanan. Vakuola makanan paramecium menunjukkan terjadinya perubahan pH. Perubahan pH pada vakuola makanan paramecium selama proses pencernaan makanan disebabkan karena adanya enzim-enzim yang diekspresikan oleh lisosom. Untuk mencerna makanan, lisosom dan lisosom akan berfungsi dengan vakuola makanan. Enzim-enzim pada lisosom akan bekerja optimal pada pH sekitar. Setelah proses pencernaan makan selesai, maka vakuola makanan dan lisosom yang awalnya berfungsi akan berpisah kembali. Lisosom terpisah dari vakuola makanan dengan membawa enzim-enzim yang tadi dibawanya. Hal ini menyebabkan suasana pada vakuola makanan kembali menjadi basah. Setelah makanan dicerna, maka bagian dari substansi makanan yang diabsorpsi masuk ke dalam darah untuk diangkut menuju ke sel jaringan. Namun ada juga bagian dari substansi makanan yang tidak ada dicerna dalam bentuk zat buangan. Zat buangan ini disimpan untuk sementara untuk kemudian dibuang keluar melalui sitobag. Proses pembuangan ini disebut defekasi. Yang keenam, perkembangbiakan plasmodium dilakukan dengan dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Jelaskan mekanismenya. Yang pertama, pembiakan seksual. Pembiakan ini terjadi di dalam tubuh nyamuk melalui proses porogoni. Bila mikrogametosit atau sel jantan dan mikrogametosit sel betina terhisap vektor bersama darah penderita, maka proses perkawinan antara kedua sel kelamin itu akan terjadi. Dari proses ini akan terbentuk zigot yang kemudian akan berubah menjadi ookinet dan selanjutnya menjadi ookista. Terakhir ookista pecah dan membentuk sporozoid yang tinggal dalam kelenjar ludah vektor. Perubahan dari mikrogametosit dan makrogametosit sampai menjadi sporozoid di dalam kelenjar ludah vektor disebut masa tunas intrinsik atau siklus porogoni. Yang kedua, pembiakan aseksual. Pembiakan ini terjadi di dalam tubuh manusia melalui proses sizogoni yang terjadi melalui proses pembelahan sel secara ganda. Inti tropozoid dewasa membelah menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya, sampai batas tertentu, tergantung pada spesies plasmodium. Bila pembelahan inti telah selesai, sitoplasma sel induk dibagi-bagi kepada setiap inti dan terjadilah sel baru yang disebut merozoid. Sekian dari kelompok kami, pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.